Kalian, saya bantu saudara bagaimana kita bisa memahami materi pada minggu yang kelima ini. Saudara sekalian, PPA pasal 22, 23, dan 26. Nah, pertama sekali, apa sih tujuan pembelajaran kita? Ya, sama seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, bahwa kita harus memahami siapa yang subjek, siapa yang memungut, siapa yang merupakan objek, apa yang merupakan objek, mana yang bukan merupakan objek, berapa tarif dan berapa dasar pengenaan pajaknya, kemudian berapa pajak penghasilan yang diterima oleh negara, dan bagaimana tata cara perhitungannya. Nah, semua ini mengacu bagaimana sistematika perpajakan untuk PPh pasal 22, 23, dan 26. Nah, kita lihat PPh pasal 22 ini, apa dulu pengertiannya? Yaitu pajak atas penghasilan antara lain berhubungan dengan impor barang atau jasa, atau pembelian barang dengan menggunakan APBD, APBN, atau dan bisa juga sebagai penjualan barang atau barang yang sangat mewah, ya. Nah, ini berarti pembelanjaan dengan menggunakan APBN akan dikenakan PPh pasal 22. Terus penjualan barang sangat mewah maka dikenakan PPh pasal 22. Nah, jenisnya jenis pemungut PPh pasal 22 itu ada yang final, ada yang tidak final. Hanya ini yang tidak final ini bisa dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun ketika kita menyampaikan SPT tahunan. Jadi ketika kita menyampaikan SPT tahunan, nanti berapa pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak, salah satunya adalah PPh pasal 22 ini, ya. Tapi yang bisa dikreditkan itu hanyalah PPh tidak final. Kalau final sudah selesai, tidak bisa lagi dikreditkan atau sudah selesai perpajakannya. Siapa yang memungutnya? Nih, yang memungutnya bisa kita lihat di antaranya adalah Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atas apa? Atas ekspor impor, ya. Ada bendaharawan, apakah itu bendaharawan pemerintah, KPA, atas apa? Pembelian barang dengan menggunakan PBD, APBN. Bendahara pengeluaran, KPA, badan usaha seperti industri hulu, emas batangan, ya kan, dan seterusnya. Berikutnya, apa saja barang sangat mewah? Barang sangat mewah bisa kita lihat dari CC-nya, ya. Kemudian seperti pesawat terbang pribadi, kapal pesiar, apartemen yang luasnya besar dari 5 meter, apartemen yang luasnya 400 meter persegi, ya. Kemudian dengan harga misalnya 5 miliar misalnya kan. Kemudian ada mobil, ada motor dan sebagainya. Nah, ini yang dikecualikan, ya, yang dikecualikan atas PPh pasal 22, barang yang impor yang dikecualikan, impor yang bebaskan dari PPN dan PPNBM, impor sementara, reimpor, pembayaran oleh pemerintah, pembayaran di atas 2M, ya, pemerintah. Apabila pemerintah melakukan pengeluaran di atas 2M, maka tidak dikenakan PPh pasal 22, pembayaran oleh badan tertentu besar dari 10 juta, pembayaran minyak dan industri hulu, pembayaran panas bumi dan listrik, pembayaran hasil kehutanan, pembayaran hasil tambang, emas batang, dan sebagainya. Nah, kapan terutang dan pelunasannya? Kalau barang impor, apabila proses impornya selesai, ya. Kemudian pembelian pemerintah ketika dibayar, ya, selesai urusannya apabila apa? Ketika sudah dilunasi, kemudian ketika dilakukan penjualan melalui DO, delivery order, pemesanan, ya, untuk BBM, pembelian dari pengumpul seperti pembelian. Nah, bagaimana tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22? Nah, berarti ada pemungut. Nah, si pemungut itu adalah yang tadi bendahara pemerintah, ya, badan-badan usaha tertentu. Kemudian ada KPA dan sebagainya, ya kan, bendahara pengeluaran dan sebagainya. Dia berkewajiban memungut. Kemudian setelah dia pungut, dia store dengan menggunakan SSP, kemudian ditambah dengan bukti, kemana dibayarnya, kemana di store-nya, ke bank devisa atau ke pos, ya. Gimana buktinya? Nah, ini ada ada 3 lembar. Kemudian apa dasar pemungutannya? Nah, apa dasar pemungutan PPh pasal 2? Untuk nilai impor, harga jual lelang, dan harga pembelian, ya.
yaitu untuk DPP dasar pengenaannya, dasar pengenaan dan tarif PP pasal 22 itu adalah barang tertentu, misalnya 10% tarifnya ya, barang tertentu untuk L2 7,5%, dan ada barang tertentu apabila dia tidak memiliki angka pengenal impor, ya kan, ada 2,5% atau 0,5% apabila dia memiliki API ya, angka pengenal impornya. Kalau barang tertentu tanpa API 7,5% dan barang tidak dikuasai itu 7,5%. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak. Nah, tarif dan DPP dan tarif PP pasal 22 itu seperti ekspor komoditas, ada harmonis sistem atau AS-nya, tarifnya sesuai dengan L3, kemudian kontrak kerja dan sebagainya. Nah, ini dasar pengenaannya, ya kan? Nah, ini BBM. Ini untuk kertas, semen dan baja, kendaraan bermotor. Kemudian inilah jadi untuk mendapatkan pajak terutama lah DPP dikali tarif PPh-nya. Nah, bagaimana cara menghitung nilai impor? Nah, ya, CIF ya. Bagaimana cara menghitung nilai impor adalah CIF, cost, insurance, freight. Jadi biaya harga pokok ditambah asuransi ditambah dengan biaya angkut ditambah dengan BM ya, biaya masuk, pungutan lainnya sama dengan nilai impor, NIK ya, nilai impor. Nah, biasanya tarif pemungutan yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarifnya lebih tinggi. Maka pajaknya lebih tinggi ya, 100% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak dapat menunjukkan dengan menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Nah, ini contohnya. Ya, bagaimana cara kita melihat CIF, yaitu ada DPP, ada PPN-nya 10%, kemudian ada PPh pasal 22 1,5. Nah, silakan saudara baca dan saudara pahami. Nah, ini PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi. Oke, ini contohnya. Nah, itu untuk PPh pasal 22. Kalau PPh pasal 23, pemotongan PPh pasal 23 itu oleh badan pemerintah. Siapa pemotongnya? Pemotongnya berarti ada orang yang dipotong. Penghasilannya, angsurannya, biayanya, bebannya, dan sebagainya kan. Ada pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, orang pribadi dengan penunjukan. Nah, siapa pemotong PPh pasal 23? Bisa jadi orang pribadi dengan menunjukkan, ya kan? Ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, ya kan? Orang pribadi dengan pembayaran sewa. Jadi orang pribadi dengan penunjukan, misalnya dia sebagai akuntan, sebagai arsitek, sebagai dokter, sebagai notaris. Nah, maka penghasilan dia ini akan dipungut PPh pasal 23. Ya kan? Nah, berarti ada si pemotongnya. Kemudian ada si pembayar sewa, orang pribadi yang membayar sewa. Maka pemotong PPh pasal 23. Apa subjeknya? Ada orang pribadi, ada badan, ada BUT, badan usaha tetap. Atas apa objeknya? Atas dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, imbalan jasa, dan sebagainya. Kalau dia tidak memiliki NPWP, maka tarifnya lebih besar, 100% dari tarif sebenarnya. Apa yang dikecualikan? Penghasilan yang dibayar terutang pada bank, sewa yang dibayarkan terutang dengan sewa guna usaha dengan opsi dan seterusnya. Nah, berapa tarifnya? PPh pasal 23, 5%, 15% untuk dari jumlah bruto ya. Dividen, bunga, royalti, hadiah itu 15%. Nah, 2% dari sewa imbalan jasa. Kemudian tarif, ya ini tarif bisa saudara lihat. Kemudian ini cara perhitungannya, ya kan? Kemudian ini contoh ya, cara pemotongan PPh pasal 23 atas royalti, obligasi, hadiah dan perlombaan dan sebagainya. Nah, yang terakhir PPh pasal 26, pemotong PPh pasal 26 siapa? Berarti pemotongnya ya, berarti pada pemirsa pemerintah, ada subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, ada BUT, ada perwakilan perusahaan luar negeri. Atas apa? Atas dividen. Ya kan, ini subjek pajaknya siapa? Ya, PPh pasal 26 adalah subjek pajak luar negeri. Artinya dia tidak sebagai warga negara Indonesia, tapi dia berdomisili, dia punya penghasilan di Indonesia. Ya, dia bukan warga negara Indonesia, dia bukan wajib pajak dalam negeri, tapi dia punya penghasilan di Indonesia. Maka
Apabila misalnya mereka dipekerjakan di Indonesia oleh pemerintah, maka pemerintah wajib memotong PPh pasal 26. Apabila dia menyelenggarakan kegiatan Indonesia dan sekelompok orang menyelenggarakan kegiatan konser dari luar negeri, kemudian akan dikenakan PPh pasal 26. Ada badan usaha yang punya usaha di Indonesia, dia tidak berdomisili dan wajib pajaknya bukan dalam negeri, maka dikenakan PPh pasal 26. Nah, apa yang akan dipungut? Misalnya dia punya dividen di Indonesia, dia dapatkan dividen di Indonesia, dia dapatkan bunga di Indonesia, dia dapatkan royalti di Indonesia, dia dapatkan imbalan pekerja di Indonesia, mendapatkan hadiah, ya kan, pensiun dan sebagainya di Indonesia, maka akan dikenakan PPh pasal 26. Artinya dia bukan wajib pajak dalam negeri, ya. Berapa tarifnya? 20% dari apa? Penghasilan untuk wajib pajak luar negeri. Atas apa? Dividen, bunga, royalti, hadiah, pensiun dan sebagainya. Kemudian tarifnya PPh pasal 26 20% dari perkiraan penghasilan itu. Atas apa? Penjualan barang dalam negeri, premi dan reasuransi. Kemudian 20% dari penghasilan itu. Atas apa? Penjualan saham. Ya, earning after tax ya. Jadi 20% dari pajak laba sebelum pajak atas apa? BUT di Indonesia. Nah, tarif berdasarkan perjanjian. Nah, di negara kita ada namanya P3K, P3B ya, bukan P3K, P3P. Penghindaran pembayaran pajak berganda. Untuk apa? Untuk unsur keadilan. Ketika dia sudah membayar pajak di luar negeri, di dalam negerinya, maka atau dia ada kesepakatan beberapa negara untuk menetapkan tarif bersama, ya, atau menghindari terjadinya double pemungutan pajak P3K atas persetujuan beberapa negara. Nah, ini contoh misalnya penghasilan bruto ya, dipotong oleh PT Arta sebesar ini. Nah, dan seterusnya. Oke, demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat ya.